Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Chen-Ping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perintah Kaisar Naga bab 3124, 3124 dan 3126. Tuan Chen, apakah Anda baik-baik saja? Ji Yun dengan cepat mendekat dan sangat senang melihat Dev baik-baik saja. Aku baik-baik saja, Dev tersenyum ringan, dan Penatua Hantu Gunung Iblis. Meskipun dia tidak bisa membantu tetapi melebarkan matanya ketika dia melihat Dev, dan matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Tuan Chen, aura Anda benar-benar telah menerobos, dan Anda telah menerobos ke puncak tahap ke-8 dari alam tubuh Fit. Hantu Gunung Iblis menarik napas dan berkata, harus diketahui bahwa mereka dan Dev hanya pergi selama beberapa hari, meskipun mereka tidak tahu kemana Dev pergi. Tetapi hanya dalam beberapa hari, Dev telah dipromosikan dari peringkat ke-5 alam tubuh Fit ke puncak dari peringkat ke-8 dari alam tubuh Fit. Ini sangat keterlaluan. Setelah Penatua Hantu Gunung Iblis berkata demikian, Ji Yun menyadari bahwa aura Dev telah mengalami perubahan kualitatif, dan wilayahnya memang telah meningkat pesat. Tuan Chen, apakah Anda mengalami petualangan? Mata Ji Yun penuh dengan rasa iri. Bagaimanapun, ini adalah medan perang kuno. Jika seseorang menemukan petualangan atau warisan apapun, wajar saja jika wilayahnya akan meningkat dengan cepat. Itu benar, Dev mengangguk. Tidak jauh dari sana, Ye Fengqing, Zhou Tai dan yang lainnya terkejut melihat seberapa cepat ranah Dev meningkat. Selain keterkejutan dan kecemburuan, mereka hampir tidak mendapatkan apa-apa di sini kecuali untuk mengambil beberapa senjata yang rusak. Tapi mereka tidak menyangka Dev akan berpetualang, yang sangat meningkatkan wilayahnya. Tuan Chen, kami telah berkeliaran di sini selama beberapa hari, tetapi kami tidak bisa keluar. Kami tidak menemukan apapun kecuali tulang di seluruh tanah ini. Bagaimana Anda menemukan petualangan? Dan kami telah mencarimu sepanjang waktu, dan kami selalu merasa auramu ada di dekat kami, tetapi kami tidak dapat menemukanmu sama sekali. Sungguh aneh sekali. Penatua Hantu Gunung Iblis sangat penasaran. Faktanya begitu banyak dari mereka berkeliaran selama beberapa hari dan tidak menemukan apapun. Bagaimana Dev menemukan petualangan itu? Ceritanya panjang. Sebenarnya, ada banyak petualangan di tempat ini, tapi banyak di antaranya tidak berada di dimensi yang sama dengan kita, jadi kita tidak bisa melihatnya. Dev menjelaskan, mungkinkah seseorang selamat di sini dan menggunakan sihir luar angkasa untuk menciptakan dunia paralel? Wajah Hantu Gunung Iblis penuh kejutan. Perlu diketahui, kultivator yang dapat menciptakan dunia semuanya adalah kultivator yang telah mencapai kekuatan abadi, jadi masih ada kultivator abadi yang hidup di sini. Dev menggelengkan kepalanya, ini bukan dunia paralel. Kita masih berada di dunia yang sama, tetapi dimensinya berbeda. Tidak ada yang hidup di sini, hanya beberapa sisa jiwa yang bertahan. Meskipun Penatua Hantu Gunung Iblis tidak memahaminya dengan baik, dia juga mengerti apa yang dimaksud Dev. Tuan Chen, kami terjebak di sini, tidak bisa terbang, dan tidak bisa keluar dari sini, kata Ji Yun dengan wajah khawatir. Jangan khawatir, pasti akan ada jalan keluar di sini, hanya saja aku belum menemukan arah yang benar. Jalan keluar dari sini mungkin ada di dalam air. Dev melirik darah merah yang terang. Di dalam air, Ji Yun dan Penatua Hantu Gunung Iblis melihat mata air spiritual pada saat yang sama. Betul, kami mencarinya selama beberapa hari, tapi tidak ada yang melihat jauh ke dalam air. Mungkin pintu keluarnya ada di dalam air. Ji Lianzan menamparkan dahinya, seolah dia mengerti sesuatu. Pada saat ini, Ye Fengqing, Zhou Tai dan yang lainnya juga melihat ke dalam air setelah mendengar apa yang dikatakan Dev. Lagi pula, mereka juga tidak ada yang mau terjebak di sini. Rekan Taois, kita semua terjebak di sini sekarang, bisakah aku ikut denganmu? Seorang kultivator mendekati Dev dan bertanya kepada Dev dengan hati-hati. Mereka juga dapat melihat bahwa Dev tahu lebih banyak tentang tempat ini daripada mereka, dan Dev telah berpetualang. Mungkin dia benar-benar dapat membawa mereka keluar. Ya, Dev mengangguk. Melihat Dev setuju, banyak kultivator berdiri di sisi Dev satu demi satu. Segera Ye Fengqing dan Zhou Tai hanya memiliki beberapa pelayan dari keluarga Zhou. Pada saat ini, Ye Fengqing, meskipun dia tidak senang dengan Dev, tidak berani menyerang Dev dengan santai. Jelas bahwa kekuatan Dev sekarang ini lebih kuat. Lihat, bagaimana air menjadi seperti ini. Pada saat ini, tiba-tiba seorang kultivator berteriak. Semua orang melihat air spiritual di samping, dan menemukan bahwa air yang awalnya berwarna merah muda, sekarang ada benda gelap menyebar di bawahnya. Melihat ini, Dev melambaikan tangannya, dan aura cerah mengembun menjadi manik, dan menghantam permukaan air. Duar, cahaya spiritual meledak, langsung menerangi permukaan air dengan sangat terang. Dan pada saat ini, semua orang melihat bahwa di dalam air,
untaian benda merah cerah menyebar, dan segera air merah muda berubah menjadi merah cerah, dan ada bau darah yang menyengat. Melihat pemandangan ini, semua orang terkejut. Mereka tidak mengerti dari mana darah itu keluar entah dari mana. Melihat darah di depan mereka, semua orang merasakan perasaan aneh di hati mereka. Awalnya, mereka ingin mencari jalan keluar di bawah air, tetapi sekarang tidak ada yang berani bergerak. Melihat kolam yang berubah menjadi merah cerah, kulit kepala semua orang mati rasa, merasakan bau darah yang kental, yang membuat orang semakin gugup. Saat semua orang melihat ke kolam dengan gugup, tiba-tiba air di kolam mulai menggelinding, dan kemudian dua sosok berwarna merah darah menyerbu ke dalam air, terbang ke langit, dan kemudian jatuh ke pantai. Melihat sosok yang muncul tiba-tiba, semua orang mengencangkan ekspresi mereka, dan dengan erat mengepalkan senjata di tangan mereka. Mereka mengira itu monster, jadi mereka siap bertarung. Penatua hantu Gunung Iblis melambaikan telapak tangannya, dan sebelum kedua sosok merah darah itu mendarat, dia berencana untuk menyerang lebih dulu. Senior, tunggu sebentar. Dev buru-buru menghentikan penatua hantu Gunung Iblis. Tuan Chen, bukankah kita harus pergi dulu dan membunuh kedua monster ini? Penatua hantu Gunung Iblis sangat bingung, mengapa Dev menghentikannya. Mereka bukan monster. Setelah Dev selesai berbicara, dia melompat, menangkap kedua sosok itu, dan mendarat dengan kokoh di tanah. Ketika jatuh ke tanah, semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa ada dua orang, seorang pria dan seorang wanita. Setelah menyeka darah dari wajah mereka, semua orang menghela nafas lega. Ternyata kedua orang ini adalah Jin Dong dan Luosi yang pergi dengan kura-kura suci. Jin Dong dan Luosi juga memiliki ekspresi yang berbeda saat ini, dengan ketakutan di mata mereka, terengah-engah, dan mereka belum pulih dari ketakutan. Tuan Chen, mengapa Anda ada di sini? Setelah Jin Dong sadar kembali, dia bertanya dengan heran. Mengapa kalian berdua di sini? Bagaimana kalian bisa keluar dari kolam ini? Dev bertanya balik. Kolam air? Jin Dong terkejut sesaat, lalu melihat ke kolam merah darah di depannya, lalu melihat sekeliling, lalu berkata dengan wajah kosong, kami berdua dikejar oleh monster jiwa darah, dan kami tidak tahu bagaimana kami bisa sampai di sini. Monster jiwa darah? Apa ini? Dev bingung, dia tidak tahu apa itu monster jiwa darah. Itu sejenis monster di lautan tinta, kami datang ke sini untuk mengobati penyakit adik perempuanku. Manik jiwa darah dapat digunakan untuk menyembuhkan penyakit adik perempuanku. Jin Dong mengikuti Dev dan menjelaskan. Manik jiwa darah, Dev belum pernah mendengarnya. Pada saat ini, Jin Dong mengeluarkan manik berwarna merah darah dari lengannya, dan ada lingkaran cahaya merah samar di sekitar manik tersebut. Ini adalah manik jiwa darah, yang dapat menyembuhkan penyakit haus darah saudari junior. Awalnya, kami menggunakan kura-kura suci untuk memancing monster jiwa darah itu pergi dan mencuri manik jiwa darah, tapi kami tidak menyangka itu akan ditemukan. Kami berdua terjebak di sarang monster jiwa darah, jadi kami hanya bisa dengan cepat melarikan diri ke kedalaman sarang monster jiwa darah. Kami tidak tahu apa yang terjadi, jadi kami datang ke sini. Jin Dong sendiri tidak tahu mengapa mereka muncul di sini. Mendengarkan narasi Jin Dong, mata Dev tiba-tiba menjadi cerah. Sepertinya keberuntungan telah menghantarnya ke lautan tinta di sini, dan daerah ini adalah sarang monster jiwa darah. Tepat ketika Dev senang menemukan jalan keluar, tiba-tiba air di kolam menciptakan gelombang besar, dan monster merah muncul satu demi satu. Monster-monster ini berwarna merah darah di mana-mana, dan mereka dapat dengan jelas membedakan tangan dan kaki mereka, tetapi mereka tidak dapat melihat wajah mereka dengan jelas, seperti manusia darah yang berlumuran darah di sekujur tubuh mereka. Melihat monster humanoid di depannya, Dev sepertinya telah menebak sesuatu. Sarang monster ini terhubung di sini, dia yakin orang-orang ini menjadi seperti itu pasti disebabkan oleh darah di depannya. Lagi pula, ini adalah darah dari makhluk abadi dan iblis kuno, dan energi yang terkandung di dalamnya tidak perlu diragukan lagi. Dan air berdarah ini terhubung ke lautan tinta di luar melalui gua, perlahan dipelihara oleh air berdarah ini, monster merah semacam ini muncul. Kalau tidak, seharusnya tidak ada monster seperti itu di lautan tinta. Ketika orang lain melihat monster jiwa darah muncul tiba-tiba, mereka semua menjadi gugup, karena mereka tidak tahu seberapa kuat monster jiwa darah itu. Disertai dengan geraman rendah, monster jiwa darah ini langsung menyerang semua orang di pantai. Mereka menyerang tanpa pandang bulu, dan memukul siapapun yang mereka lihat. Pada saat ini, semua orang bergegas dengan senjata mereka, dan sekarang adalah pertempuran untuk menyelamatkan hidup mereka, dan tidak ada yang berani mempertahankan kekuatan mereka. Dev memegang pedang pembunuh naga dan menebas salah satu monster jiwa darah dengan pedang. Sinar cahaya pedang ditembakkan, menembus kepala monster jiwa darah. Monster jiwa darah itu langsung berubah menjadi genangan darah coklat. Dev berdiri di depan Jin Dong dan Luosi, melihat monster jiwa darah yang terbunuh oleh pedangnya, dan bertanya-tanya, monster ini terlalu lemah, jadi dia mudah terbunuh seperti ini. Tuan Chen, jangan gegabah, monster jiwa darah ini bisa dibangkitkan, tapi tidak bisa mati. Kalau tidak, kita tidak akan dikejar-kejar.
Jin Dong buru-buru mengingatkan Dev. Benar saja, monster jiwa darah yang dipenggal oleh Dev mulai perlahan mengembun keluar dari darah saat ini. Banyak kultivator lain juga menemukan situasi ini. Tidak bisa dibunuh sama sekali, tidak bisa dibunuh. Kali ini, kepala monster itu menjadi lebih besar. Meski kekuatan monster itu tidak kuat, ia tidak bisa dibunuh jika terus seperti ini, dan kekuatan semua orang akan dikonsumsi sampai mati. Dev melihat monster jiwa darah yang terus bangkit, dan sepertinya memiliki ide di dalam hatinya. Tarik monster jiwa darah ini ke pantai, jangan bunuh mereka di air berdarah, jadi mereka mungkin tidak bisa bangkit kembali. Dev berteriak keras. Setelah selesai berbicara, Dev memandang Jin Dong. Gunakan manik jiwa darah untuk menarik monster jiwa darah, ayo coba. Jin Dong mengangguk, lalu mengambil manik jiwa darah, yang memancarkan cahaya, dan langsung menarik 3 monster jiwa darah untuk bergegas menuju sisi ini. Jin Dong mengambil manik jiwa darah dan mulai berlari ke kejauhan, ingin menjauh dari monster darah itu. 3 monster jiwa darah terus mengejar mereka, dengan geraman serak keluar dari mulut mereka. Dev melihat dan menemukan bahwa dia cukup jauh dari pantai, jadi dia mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya, dan cahaya terang langsung menembus tubuh 3 monster jiwa darah. 3 monster jiwa darah itu langsung terbunuh dan berubah menjadi 3 genangan darah, tetapi ketiga genangan darah itu terus mengalir. Dan kelihatannya, sepertinya mengalir ke arah darah coklat. Jelas bahwa dia ingin mengalir ke dalam darah coklat untuk membangkitkan dirinya sendiri. Melihat ini, Dev tahu bahwa tebakannya benar. Orang-orang ini tidak dapat dihidupkan kembali jika mereka tidak berada di genangan darah coklat. Lalu Dev menamparkan telapak tangannya, dan manik api langsung menyala di telapak tangannya. Sumber api meletus, dan suhu nyala api mencapai puluhan ribu derajat. Hanya dalam waktu singkat, 3 genangan darah berubah menjadi uap dan menghilang. Ketika Dev melihat ini, dia segera memberitahu semua orang tentang metode ini. Jadi semua orang membawa monster jiwa darah ke pantai untuk membunuhnya. Seseorang menggunakan api untuk menguapkan darah, dan seseorang menggunakan sesuatu untuk menghalangi aliran darah. Beberapa orang menggunakan wadah untuk mengisinya dengan darah. Lagi pula, air darah ini mengandung banyak aura, yang juga merupakan sumber yang bagus untuk kultivasi.